Bismillahirrahmanirrahim. Anak solih, masya Allah. Solihah, yang solihah ternyata kayaknya belum sarapan. Diulang lagi ya. Anak solih, solihah, anak solih dan solihah, masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solihah, alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul di masjid. Salah satu rumah apa? Rumah Allah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan, memudahkan langkah kaki kita sehingga kita berada di salah satu rumah Allah untuk bersama-sama apa? Ayo, siapa yang tahu? Kita mau ngapain di sini? Hah? Mau ngapain? Mau belajar, ya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama di sini untuk sama-sama saling belajar. Ya, ini adalah nikmat dari Allah dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya, kita dari kecil harus rajin belajar. Nah, coba ya. Semuanya duduk jarang ngarepinnya kayak gimana coba? Hop. Pintar, masya Allah. Nah, kemudian tidak lupa ya, anak-anakku yang soleh dan solihah, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, sauri toladan kita. Siapa yang tahu siapa sauri toladan kita? Ayo, siapa? Ustadz Imron? Bukan, siapa? Ayo, sauri toladan, contoh terbaik buat kita. Siapa yang tahu? Masya Allah, betul ya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan semoga senantiasa salawat dan salam ini selain tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kepada umat beliau, yang semoga kita termasuk yang istiqomah ya, dari hidup sampai kiamat nanti ya. Dan semoga adik-adikku sekalian, anak-anakku yang Kak Imron cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba kita di sini mau belajar, maka nih Kak Imron ingatkan dulu. Ya, coba kita sekarang sedang di mana? Masjid itu apa? Rumah siapa? Rumah Allah. Sehingga kita di rumah Allah kita harus tertib, kita harus tenang, tidak boleh bercanda, pinter ya. Kemudian karena di sini kita ingin belajar, ingat pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah ya. Beliau berwasiat memesankan ya, memesankan buat kita semua, ikatlah ilmu dengan apa? Tali rafia, apa? Tambang. Ayo, apa dengan apa? Tali plastik. Ayo, ikatlah ilmu dengan apa? Ngaji. Kurang. Ayo, siapa yang tahu? Ikatlah ilmu dengan Al-Quran. Masih kurang. Ayo. Dengan lisan? Ayo. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Masya Allah ya, hampir benar ya. Tetapi kalau pesan atau wasiat dari Imam Syafi'i adalah ikatlah ilmu dengan pena. Siapa yang tahu pena? Pulpen, pinter, pensil ya kan. Nah, spidol bisa jadi. Nah, maka oleh karena itu anak-anakku yang soleh dan solihah yang hadir, yang sudah mempersiapkan diri dengan bukunya, dengan penanya, ballpointnya, pensilnya, jangan lupa pelajaran yang kita dapat hari ini kita
catat ya. Tip. Nah, insya Allah nanti Kak Imron sambil jalan nanti ya. Nanti Kak Imron mau kasih pertanyaan kepada adik-adik. Coba siapa yang mau hadiah hari ini? Masya Allah. Beneran mau hadiah? Coba Kak Imron tanya lagi. Tapi nanti kalau mau dapat hadiah harus bisa jawab pertanyaan Kak Imron ya. Kemudian siapa yang mau dapat hadiah dari Allah? Biasanya Allah ngasih hadiah itu apa? Pahala, apalagi? Kesehatan, Masya Allah, apalagi? Nikmat, betul, nikmat, Masya Allah, apalagi? Meroleh rizki, Masya Allah, pinter. Ayo, siapa lagi? Kak Imron tanya, hadiah paling istimewa dari Allah apa? Pinter. Hadiah dari Allah yang paling istimewa adalah kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di sini Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan. Ayo, terusannya gimana? Bukan, ayo. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan titik. Siapa yang bisa ngelanjutin? Ayo. Tadi kesini kalian siapa yang rumahnya jauh dari sini? Siapa yang kesini jalan kaki? Ada. Siapa yang naik motor kesini? Kalau naik kuda ada nggak yang kesini? Ya. Atau mungkin naik bis. Nah, tuh. Atau ada yang naik helikopter ke sini. Nah, siapa ya? Ke sini ada yang naik sepeda, ada yang berjalan kaki, naik motor, naik mobil, atau mungkin naik kereta, ya. Nah, naik pesawat. Nah, itu semua adalah cara kita berjalan menuju apa? Taman-taman surga. Cara kita berjalan untuk menuntut ilmu. Ustadz ulang lagi. Nih, Kak Imran ulang. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah titik. Siapa yang bisa ngelanjutin? Ayo. Nggak tahu? Ya, ditulis ya. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Ya, maka agar kita bisa mudah masuk ke surga, salah satunya kita harus rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Kak Imron mau sambil jalan nih. Siap-siap, nanti Kak Imron kasih pertanyaan ya. Kita hari ini mau belajar tadi ya, tema kita mahkota untuk ayah bunda. Nah, nih kita lihat banyak teman-teman kita yang Masya Allah ya, rajin belajar. Nih ya teman-teman kita. Mereka juga nih Masya Allah, kalau ini dari luar negeri tuh. Ya kan? Mereka sedang apa ini? Membaca Al-Quran. Baik, Kak Imron lanjut. Ya, hari ini tanggal berapa? 28 Agustus. Kita sedang di masjid apa? Darut Taibin. Ya. Nah, kita hari ini akan belajar yaitu dengan tema mahkota untuk ayah bunda. Ya. Nah, baik ya. Lanjutin. Nah, supaya konsentrasi, ikutin nih ya, di sini ada. Baik ya. Nanti kalau kita mulai nih ya, jawab ya. Nah, yang pertama ya, ikutin nanti ini. Semuanya ikutin. Coba. Kamu ada di mana? Pintar. Bisa? Nah, baik, diulang ya. Kamu ada di mana? Dalam acara apa? Kenapa kamu ikut? Ya, bareng. Lalu diamalkan supaya dapat pahala. Lalu diamalkan supaya masuk ke. Nah, diingat. Kita di sini di rumah Allah di Masjid Darut Taibin, kita sedang apa?
Belajar. Kita sama-sama ingin menuntut ilmu. Maka ingat pesan Imam Syafi'i tadi apa? Ayo, siapa masih ingat? Pesan Imam Syafi'i apa? Pesan Imam Syafi'i tadi apa? Ayo. Ikatlah ilmu dengan pena. Dan jangan lupa, setelah sudah mendapatkan ilmu, ingat, diamalkan supaya dapat pahala. Kemudian ilmu kita amalkan supaya dapat apa? Masuk ke surga. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau dapat pahala? Nah, syaratnya satu, belajar menuntut ilmu, dan tidak lupa kita catat dan kemudian kita amalkan apa yang sudah kita dapat. Baik, Kak Imron lanjut semuanya, ya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, Kak Imron tanya, pernahkah kalian memberikan hadiah buat orang tua? Kak Imron mau tanya, siapa yang pernah ngasih hadiah buat orang tuanya? Masya Allah, banyak. Ah, coba, siapa yang, oh ini pernah, kamu pernah ngasih apa buat orang tua kamu? Aku ngasih duit. Ngasih duit, Masya Allah. Kamu? Ngasih duit juga? Ah, ini yang Ahwat tadi jawab, pernah ngasih apa buat Umi, Abi? Hah? Bunga, Masya Allah. Ada lagi? Ah, pernah ngasih apa buat orang tuanya? Baju, jubah, Masya Allah. Ada lagi yang pernah ngasih hadiah buat orang tuanya? Ayo. Ah, ngasih apa? Uang, Masya Allah. Ada lagi selain itu? Hah? Uang juga. Yang lain ada nggak? Ada apa? Baju. Ah, alhamdulillah. Taib. Ada lagi? Banyak ya? Ada yang ngasih uang. Ah? Sajadah. Alhamdulillah. Ternyata banyak ya yang pengen memberikan hadiah buat orang tuanya. Taib. Perhatikan. Nih, Kak Imron lanjut. Ya. Ingat, nih Kak Imron mau tanya. Di antara jawaban-jawaban kalian, mungkin ada yang sama di sini. Nah, coba Kak Imron tanya nih, hadiah indah buat orang tua. Kalau kita memberikan hadiah buat orang tua, tentu kita ingin memberikan sesuatu yang indah, yang bagus buat orang tua kita. Pertama, nih lihat, siapa yang pernah ngasih hadiah orang tuanya seperti ini? Ah, sendok, pernah nggak? Siapa, ada nggak? Belum? Ah, oh pernah nih. Mungkin ada yang ngasihnya, oh ini nih, ah biar Umi nggak capek masaknya, Umi biar peralatan dapurnya banyak misalnya. Atau mungkin ada yang memberikan, nah nih hadiah ya. Nah, buat apa ini biasanya? Masak, ya kan? Kemudian bisa jadi hadiahnya seperti ini. Atau bisa jadi, nah ini malah komplit ya kan hadiahnya. Ada apa nih? Panci, wajan, ini buat apem ya kan, enak ya. Nah, Kak Imron lanjut. Nah, siapa yang pernah memberikan hadiah buat orang tuanya misalnya seperti ini? Sepatu, ada nggak? Hah? Pernah ngasih sepatu buat orang tua? Masya Allah. Di sini juga ada. Siapa yang mungkin ngasih tas buat orang tuanya? Ah, atau mungkin kita ingin memberikan buat orang tua kita jam tangan. Atau mungkin kita adik-adik pengen, tadi siapa yang pernah memberikan baju? Memberi baju buat orang tuanya. Atau juga kalian ingin memberikan bunga. Siapa yang pernah ngasih bunga buat orang tuanya? Masya Allah, ya. Pernah? Suatu saat, nah ini ada juga nih. Siapa yang tadi pernah ngasih uang? Atau ngasih kado? Tapi Kak Imron belum buka nih kado isinya apa. Pernah ngasih kado? Nah, taib. Anak-anakku yang solih dan solihah, coba anak solih, solihah, Masya Allah. Coba ikuti Kak Imron. Ikuti ya. Coba mau lihat siapnya. Tangan kanan, tangan kiri, dilipat jadi rapi. Hop. Coba Kak Imron tanya. Lagi. Coba siapnya mau lihat Kak Imron. Ya, anak solih, solihah. Ya, tangan kanan, bareng-bareng. Tangan kanan, tangan kiri, dilipat jadi rapi. Nah, Masya Allah, rapi-rapi ya ternyata. Nah nih, yuk perhatikan lagi depan. Ketika kita sudah besar, atau mungkin kita masih kecil, kita ingin memberikan hadiah buat orang tua. Nah, kemudian anak-anakku yang solih dan solihah,
Bisa jadi ketika kita sudah besar atau kalian sudah bisa bekerja, ya kan? Mungkin kalian ingin memberikan hadiah buat orang tua mungkin seperti ini. Nah, apa nih? Sepeda. Oh ini Masya Allah malah boncengannya banyak ya. Ini uminya ke pasar, bawa adiknya, bawa kamu ke belakang, di belakangnya, ya kan? Jalan-jalan bareng ya. Atau mungkin kita ingin memberikan buat orang tua kita biar nggak kepanasan ngasih ini. Nah, siapa yang mau ngasih mobil buat orang tuanya? Alhamdulillah ya. Tuh ya. Biar lebih nyaman lagi. Umi kasihan kalau ke pasar kepanasan. Umi kasihan kalau nganter ngaji kepanasan. Aku mau beliin buat Umi atau Abi, beliin ini misalnya. Tuh. Atau mungkin beli mobilnya yang lain lagi yang kayak begini. Atau mungkin ingin membelikan mobil yang kayak begini. Mana? Wah, hilang mobilnya habis. Ya. Nah, bisa juga kita pingin orang tua kita di rumahnya nyaman. Mungkin kalian pengen memberikan hadiah buat orang tua kalian seperti ini. Nah, siapa yang mau memberikan rumah buat orang tuanya? Banyak ya. Siapa yang mungkin mau bikinnya? Biarin sekalian ada kolam renangnya. Atau pingin juga memberikan hadiah buat orang tuanya yang indah seperti ini. Masya Allah. Mau satu tepuk tangan, ucapin Subhanallah, Masya Allah gitu ya. Nah, lanjut. Masa Abi, Umi, ayah, ibu, papa, mama, masa cuma dikasih rumah doang sih? Mobilnya sekalian. Tuh. Ya kan? Pengen nggak ngasih hadiah yang bagus-bagus buat orang tuanya? Mau, Masya Allah. Tayyib. Nah, coba nih. Hadiah indah orang tua. Coba. Kak Imron tanya. Adik-adik sekalian, biasanya kita itu tanpa sadar sudah memberikan hadiah buat orang tua kita. Coba. Siapa yang sudah bisa baca doa ini? Coba. Kak Imron baca pasti udah bisa ngikutin, ya. Rabbighfirli warham. Nih. Coba artinya. Kedua, dan yang ngilah mereka menyayangiku di waktu baik. Doa ini juga termasuk hadiah buat orang tua. Jangan lupa ini paling mudah, ya. Maka ini dibaca setiap waktu. Bisa pagi, pas ngaji, bisa setelah sholat. Ini juga termasuk hadiah. Tayyib, perhatikan. Hadiah indah untuk orang tua. Kak Imran lanjut. Jangan lupa sambil dicatat kalau sudah mulai nih. Ya. Hadiah terindah untuk orang tua. Di antaranya, pernah nggak Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh hadiah yang indah buat orang tua? Ayo. Apa? Mahkota. Apa lagi? Mobil, uang. Apakah Nabi dulu pernah bilang kalau mau memberi hadiah kasih orang tua kalian mobil? Zaman Nabi belum ada mobil. Nah, pinter, belum ada mobil. Ya? Apa? Di antaranya tadi doa. Kemudian perhatikan, nih. Hadiah-hadiah tadi anak-anakku yang solih dan solihah. Mobil, rumah, sepeda, uang, motor. Kemudian bisa jadi bunga. Apalagi tadi? Baju. Ya kan? Hadiah-hadiah tadi itu adalah hadiah yang bisa kalian berikan di dunia. Tetapi ingat anak-anakku yang solih dan solihah, hadiah yang kita berikan kepada orang tua kita yaitu rumah, mobil, mungkin sepatu, baju, dan lain sebagainya. Itu hadiah di dunia dan suatu saat akan apa? Rusak atau
sirna. Mungkin nggak rumah kita itu tiba-tiba rubuh, hancur? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin nggak tiba-tiba sepeda kita rusak? Mungkin nggak? Mungkin nggak kalau kita ngasih hadiah orang tua uang, tiba-tiba uangnya kemudian hilang? Mungkin nggak? Mungkin. Ya, ini adalah hadiah-hadiah yang di dunia, yang suatu saat akan hilang, musnah. Ya, dan Kak Imron tanya, siapa yang mau memberikan hadiah buat orang tua tetapi nggak akan rusak? Siapa yang mau? Hadiahnya masih sampai di akhirat. Siapa yang mau? Coba Kak Imron tanya lagi, siapa mau mendapat pahala? Siapa yang mau masuk ke surga? Siapa mau memberi hadiah buat orang tuanya? Nah, ingat ya, mau? Siapa yang hadiahnya cuma mau di dunia? Mau. Siapa yang mau hadiahnya di dunia dan di akhirat? Masya Allah. Ternyata kalian semua anak-anakku yang soleh dan solihah pengen memberikan hadiah yang apa? Bukan di dunia saja, tetapi juga langgeng sampai di akhirat. Baik. Nah, nih, perhatikan. Nah, tadi udah Kak Imron tanya, maukah kalian memberikan hadiah yang kekal sampai akhirat kelak? Hadiah yang akan terus abadi di akhirat. Mau nggak? Mau. Tayyib. Nah, siap. Hop. Kak Imron lanjutan. Ya, ini belum dicatat nggak apa-apa. Tenang aja ya. Kalau mobil, motor diingat, uang, baju, sepatu itu hadiah di dunia yang bisa rusak suatu saat. Ya, bisa hilang suatu saat, karena itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu apa sih hadiah yang bisa kekal sampai akhirat? Ya, perhatikan. Anak-anakku yang solih dan solihah, hadiah terindah apa yang akan kalian berikan kepada orang tua kalian? Tetapi hadiahnya bukan yang tadi, karena yang tadi masih hanya di dunia. Kita ingin hadiahnya yang langgeng sampai akhirat. Nah, perhatikan, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, biasakan kalau disebut nama Nabi kita ucapkan apa? Sholawat. Diulang, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam sebuah hadisnya menyebutkan dari Abu Hurairah. Ya, siapa yang mau bantu Kak Imron baca hadisnya? Sini. Yuk sini maju. Loh, kok nggak berani? Ayo, siapa yang mau bantu Kak Imron baca hadisnya? Bisa. Tulisan bahasa Indonesia kok, tenang aja. Ayo, siapa? Iya, ayo maju sini. Bantu Kak Imron, ayo. Ayo maju. Tal, ayo. Sini. Nggak apa-apa ya. Pakai ini. Dibaca. Nih, oh ini ada nih, sebentar ya. Cek satu. Nah, ini suaranya kencang. Nih, ya. Baca, iya. Dari, ayo sini. Ini pegang sendiri. Masa Kak Imron megangin. Nih, pegang. Ya. Jadi dibaca situ, ya. Nih, Kak Imron yang tunjuk, enggak apa-apa, ya. Yuk, baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini deketin dong. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, bersabdanya seperti apa? Bacain lagi ya. Nah, ya, hop, yuk bacain. Kemudian diletakkan mahkota. Ayo, mahkota kehormatan di kepalanya, dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia isinya. Masya Allah. Tayyib, syukron, jazakumullah khairan. Ya, Masmuk, siapa namamu? Rahmat. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Ya, teman kita Rahmat barusan membantu kita. Ya, membantu membacakan apa? Membantu membacakan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi Kak Imron sedang apa tadi? Minta tentang mau seperti apa sih hadiah buat siapa?
Buat orang tua kita. Di antaranya ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Thayyib. Kak Imron tanya, rumah yang bagus itu termasuk dunia bukan? Termasuk di dunia bukan? Mobil Ferrari termasuk di dunia bukan? Di dunia bukan? Mobil ada di dunia nggak? Ada. Kemudian emas yang besar sebesar gunung masih di dunia atau bukan? Di dunia. Uang yang sepeti sekotak yang banyak banget itu masih di dunia atau bukan? Ada di dunia. Nah, itu adalah hadiah-hadiah yang ada di dunia. Tetapi Nabi SAW, ya, uswah hasanah kita. Di dalam sebuah hadis, diantaranya adalah menyebutkan, ya. Nah, di sini sebelum ini hadisnya panjang. Nih, dengarkan. Suatu hari, ketika manusia sudah dihisab, kemudian masuk ke surga. Nah, di antaranya ada salah seorang penghuni surga. Ada salah seorang penduduk surga datang kepada Allah. Kemudian tiba-tiba orang tersebut, penduduk surga tersebut dinaikkan derajatnya. Dinaikkan derajatnya di surga. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Dinaikkan derajatnya di surga, kemudian dinaikkan lagi sampai penduduk surga tersebut bingung. Apa? Bingung. Kemudian penduduk surga tersebut berkata kepada Allah, ya Allah, bagaimana kok saya bisa berada di surga yang apa? Tinggi. Kemudian ditambahkan, nah, kedua orang tua tersebut diberikan pakaian yang indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Ya, penduduk surga diberikan sebuah pakaian yang indah, bagaikan jubah raja. Ya, bagus, indah, sampai bingung. Ya Allah, dapat dari mana saya apa? Pakaian yang indah seperti ini. Nah, kemudian dikatakan kepada penduduk surga tersebut apa? Karena anakmu yang belajar dan menghafal Al-Quran. Nah, jadi anak-anakku yang solih dan solihah, ketika kita rajin belajar Al-Quran, ketika kita rajin membaca Al-Quran, nanti di akhirat apa? Selain kita akan dimasukkan ke surga, dinaikkan derajat kita di surga, diberikan mahkota, diberikan apa? Baju, diberikan jubah yang istimewa, ternyata orang tua kita pun akan mendapatkannya. Perhatikan, Kak Imron lanjut. Hop. Nah, setelah orang tersebut nanya, disebutkan. Lalu orang tua tersebut menanyakan, orang tuanya nih menanyakan, nih, ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini? Jadi di surga ada kadang beberapa penduduk surga bingung, kok bisa masuk surga di derajat yang tinggi? Kok bisa masuk surga kemudian mendapatkan apa? Baju atau jubah yang sangat indah, yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Jadi yang kayak namanya tadi apa? Rumah, mobil, motor, emas, semuanya lewat keindahannya. Masih lebih indah lagi apa? Baju atau jubah yang didapatkan di surga. Nah, kemudian dikatakan kepadanya, yaitu apa? Karena anakmu belajar Al-Quran. Coba Kak Imron tanya, siapa yang mau belajar Al-Quran? Beneran mau belajar Al-Quran? Baik, Kak Imron tanya, siapa yang mau menghafal Quran? Kak Imron tanya, kenapa sih mau menghafal Quran? Coba, siapa yang mau jawab? Kenapa? Rahmat lagi. Selain rahmat ada yang berani nggak? Jawab. Kenapa mau belajar Al-Quran? Biar masuk Islam.
Kan kita udah Islam. Ayo coba, kenapa mau belajar Al-Quran? Biar masuk surga. Masya Allah, betul. Nah ini nggak nyampe ya Kak Imron. Kenapa mau belajar Al-Quran? Hah? Biar dapat pahala. Masya Allah. Ada lagi? Hah? Kenapa mau belajar Al-Quran? Oh ya, biar derajatnya tinggi. Di mana? Di dunia? Hah? Di surga. Oh, bukan di dunia ya. Karena kalau derajat tinggi di dunia belum tentu ya kita bisa jaminan masuk surga. Masya Allah. Taib, pintar ya. Taib, perhatikan. Nah, ini diingat ya. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwa ketika kita masuk surga kita nanti akan diberikan jubah yang sangat indah. Tetapi bukan kita saja, ternyata orang tua kita juga akan mendapatkan jubah yang indah. Maka kalau nanti kalian anak-anakku yang solih dan solihah, ketika kalian suatu saat jadi orang tua, maka jangan lupa ajarkan anak-anak kalian nanti juga apa? Belajar Al-Quran. Kenapa? Ini akan menjadi syafaat baik buat anak-anak maupun buat orang tuanya. Baik, Kak Imron lanjut. Udah dicatat? Belum? Dia dicatat. Nyatetnya disingkat aja, nggak apa-apa ya. Nah, apa? Bahwa siapa yang belajar Al-Quran di surga akan mendapatkan apa? Derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi, apalagi? Pahala, apalagi? Jubah kemuliaan, diingat ya. Dan juga mahkota kehormatan. Taib. Kami lanjut dulu ya, nggak apa-apa. Nanti insya Allah deh. Nah, dikasih catatan nanti dititipin. Taib. Kami lanjut. Di dalam sebuah hadis yang lain juga disebutkan, ini hadiahnya nih. Ternyata ada hadiah-hadiahnya. Nih, hadiahnya mahkota banyak. Nah, taib. Coba. Tadi yang nyatet biar nyatet dulu ya. Ini yang nyatet silakan dicatat dulu. Nah, biar catat dulu. Yuk, catat dulu. Sambil dicatat. Nah. Udah belum nyatetnya? Sudah? Udah belum? Sudah belum? Dah. Tayyib. Setelah ini sebelum lanjut, Kak Imron mau ngasih sedikit permainan deh ya. Nah, ya. Oh, kasih hadiah juga insya Allah. Nanti Kak Imron kasih hadiah ya. Coba Kak Imron ada sebuah permainan ya. Nanti permainan ini boleh kalian praktekkan di rumah ya. Permainannya apa ya? Sebentar ya, tunggu ya. Kelereng? Main kelereng? Bukan ya, sebentar. Mana tadi Farik? Ayo. Ada tadi sebentar. Oh ini. Nah, sebentar. Nih. Kak Imron punya kertas. Ya. Ini apa nih? Kertas ya. Nah, tahu kan kalau kertas? Nah. Ini Kak Imron punya ini nih. Bentar. Nih. Iya punya Isa, lupa. Pinjam deh situ, ambil kamu satu ya. Gak apa-apa ya. Ustaz pinjam dulu sebentar ya. Nah. Nih. Sana, duduk belakang. Ayo duduk dulu belakang. Nah. Biar kelihatan semuanya ya. Nah, nih. Kamu duduk sini. Nah, pinter ya. Mundur lagi, temennya nanti gak kelihatan ya. Nah, nih Kak Imron punya kertas. Kertasnya Kak Imron potong seperti ini deh. Nah, dipotong. Kenapa? Ya, bentar ya. Nih, Kak Imron tempel deh kertasnya. Ya.
Bentar ya. Nih. Duduk. Nah, Nusa duduk. Hop. Pinter. Nah. Nih ya. Ini Kak Imron seperti ini. Tempel. Nah, ini bentuk apa ini? Bulat. Bentuk lingkaran ya. Nih. Ini Kak Imron, coba. Ini kalau kira-kira kalau Kak Imron potong jadinya gimana? Hah? Coba dipotong ya. Kak Imron potong. 1, 2. Kalau dipotong kira-kira gimana nih? Hah? Jadi berapa? Jadi 2. Yang benar, coba ya. Bener ya, jadi 2 ya? Oh iya, pinter. Jadi 2 ya. Kak Imron coba lagi. Iya, sini. Dah, ada, terus. Dah. Nah. Panjang, ya panjang. Nah, duduk. Ini uminya mana ya? Sana, ke uminya, kanan, sana. Mana uminya? Ayo. Nah, sana, cari uminya. Nah. Nih lagi. Nih, Kak Imron potong lagi nih. Tadi Kak Imron potong jadi 2 ya. Nah, sini dulu, pinjem. Kak Imron pinjem ya. Nah, pinjem Kak Imron. Nah, ya. Nih bawa nih. Nih bawa. Nah, bawa ke sana. Udah, ya. Dah, duduk. Duduk sini. Nah, dah pinter. Hop. Nah. Ya, dah. Diam dulu ya. Tuh, ditanyain, anak siapa lagi ini? Tuh, ya. Ini anak siapa? Ayo, tahu nggak? Oh, nggak tahu. Ya, nanti kenalan ya, nanti ya. Nah, lagi nih. Coba perhatikan. Kak Imron punya ini. Nih. Ya. Kenapa? Oh ya, itu nggak apa-apa, pegang dulu. Nih, perhatikan. Nih. Tadi dipotong 1 lingkarannya jadi berapa tadi? 2. Jadi 2. Ya. Sekarang kita coba. Ya, Kak Imron coba. Kak Imron mau potong lagi ya. Ini bentuk lingkaran lagi ya. Nah, Kak Imron potong lagi. Bismillah. Hop. Kita potong. Mana sih? 1, 2. Kita coba potong ya. Iya, kita gunting. Nih. Nah, ini nih, udah mau ketemu. Ya, jadi berapa kalau dipotong tadi? Jadi 2. Jadi 2, apa 3? 3. Kalau dipotong jadi berapa? 2. Kita coba ya. 1, 2, 3. Udah potong ya? Ternyata jadi 1. Tadi jadi berapa? 2. Sekarang jadi berapa? 1. Kak Imron mau coba lagi deh. Ya, ini panjang lagi. Oh ya. Syukron ya. Jazakillah khairan. Dah, sana. Nah. Nah, sekarang Kak Imron mau coba lagi, ya. Aduh, bentar. Ya, nih. Tadi kita potong jadi 2. Ada juga pas dipotong jadi 1. Sekarang kira-kira kalau dipotong jadi berapa? 3. Ya, kita coba, ya. Bismillah. Kak Imron coba potong. Hop. Nah. Ya, terima kasih. Ya, panjang lagi. Ya, ini udah panjang. Nah. Nih, perhatikan. Nah, Kak Imron potong ya. Nih, 1, 2, 3. Muter-muter sini mau dipotong ya kan? Nah, dah. Apanya yang jatuh? Oh, udah biarin, nggak apa-apa jatuh ya. Nah, nih, mana tadi ya? Nah, kita potong. Ya, nih ya kita potong ya. Jadi berapa? 2. Jadi? Tadi jadi 2, kemudian jadi 1. Iya, udah panjang. Nah, makasih udah banyak, awas keserimpet. Nah, sini. Dah, yuk. Kan ke Umi. Ya. Nah, nih. Kak Imron ya. Jadi, nih, ini mau ketemu nih. Ayo, dipotong jadi berapa? 3. Siapa yang bilang jadi 3? Aku. Siapa yang bilang jadi 2? 3. Siapa yang jadi 4? Siapa yang jadi 1? 3. Yuk bareng-bareng dihitung deh. Yuk duduk. 1, 2,
3. Diumpetin nah. Jadi berapa? 3. Ya. Itu. Jadi 4. 3. Duduk, ayo. Jadi berapa? Jadi 5. Ya udah, duduk. Duduk. Kalau belum duduk gak Kak Imron buka. Ayo. Yuk, duduk yang rapi. Kak Imron buka ya. 1, 2. 3. Belum. Nah, ini rapi. Duduk rapi Rahmat. Ya. 1 nih Kak Imron buka. 1, 2, 3. Ternyata jadi begini. Ayo. Jadi 2, tapi apa? Oh, jadi begini kan? Gimana caranya? Mau tahu caranya? Taib, nanti Kak Imron ajarin insyaallah ya. Nah, taib, nanti Kak Imron ajarin lagi. Dah dulu ya. Nah. Kak Imron juga punya sedotan. Ini sedotan ada nanti buat sesuatu. Tapi ntar dulu. Kita lanjutin dulu materi sedikit dulu ya. Nah. Kenapa? Nah, taib. Kita lanjutin dulu ya materinya ya. Anak solih, solihah. Coba, kamu ada di mana? Pinter. Dalam acara apa? Anak Islam. Ya. Kenapa kamu ikut? Agar mendapat ilmu, lalu diamalkan supaya dapat. Lalu diamalkan supaya dapat. Baik, coba. Biar semangat semuanya. Duduk yang rapi. Ya. Nih biar semangat. Kalau Kak Imron bilang kajian anak Masjid Darut Taibin, jawab semuanya. Cinta Allah dan Rasulullah, cinta Quran, cinta Islam, Allahu Akbar. Bisa nggak? Coba ayo semuanya. Kajian anak Masjid Darut Taibin, cinta Allah dan Rasulullah, cinta Islam, cinta Quran, Allahu Akbar. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba semuanya, ayo. Anak solih, solihah. Kajian anak Masjid Darut Taibin, cinta Allah dan Rasulullah, cinta Islam, cinta Quran, Allahu Akbar. Nah, taib ya. Ingat, harus ingat ya. Nah, nih duduknya jangan di situ. Duduk yang rapi. Ayo. Kalau menuntut ilmu, ingat kita sedang di mana nih? Siapa yang tahu? Di masjid. Masjid rumah siapa? Rumah Allah. Sini. Nah, iya bangku Pak Ustadz ya. Dah, cukup. Dah, taib. Perhatikan. Anak solih, solihah. Kak Imron lanjut. Perhatikan. Ya. Hadiah terindah untuk orang tua. Nah, ini jangan digeser ya. Nah, taib ya. Oke. Kak Imron lanjut. Nah, ini tadi mahkota. Tetapi mahkota-mahkota yang ada di sini adalah mahkota yang ada di dunia. Nah, sementara mahkota yang ada di akhirat itu seperti apa? Yaitu mahkota dari cahaya. Ya, untuk ayah bunda. Jadi anak-anakku yang solih dan solihah, ketika kalian nanti belajar Al-Quran, sekarang kita belajar Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, maka Allah akan berikan mahkota apa? Dari apa? Dari cahaya. Mahkota dari cahaya yang terangnya melebihi terangnya di dunia. Ya, dan keindahannya melebihi keindahan dunia dan seisinya. Nah, kemudian anak-anakku yang solih dan solihah, Kak Imron lanjutkan. Nah, perhatikan. Ya. Nih, siap-siap dicatat. Nah, mahkota dari cahaya serta jubah kemuliaan merupakan hadiah terindah dan hadiah terbaik yang diberikan kepada manusia-manusia terbaik. Kak Imron tanya, siapa yang mau jadi manusia yang terbaik? Siapa mau jadi anak yang terbaik? Nah, beneran? Nah, lalu apa sih kriteria manusia terbaik? Oh, ya kan?
Jadi kita ini anak-anakku yang solih dan solihah yang Kak Imran cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mahkota kemuliaan yang terbuat dari cahaya, memberikan jubah kemuliaan, ya. Dan hadiah terbaik ini diberikan untuk manusia-manusia yang terbaik pula. Nah, seperti apa manusia terbaik? Perhatikan. Hop. Nah, manusia-manusia terbaik. Kayak gimana sih manusia terbaik? Perhatikan. Nabi SAW, siapa yang tahu? Ayo, sebelum Kak Imran lanjut. Ayo, apa? Mau jawab? Manusia terbaik contohnya yang kayak gimana? Beri bodoh. Kamu makan malahan. Yaudah makan dulu, jangan jawab dulu. Membaca Al-Quran. Siapa lagi? Ayo. Manusia yang terbaik yang seperti apa? Sholat. Sholat juga. Bersedekah. Menuntut ilmu, Masya Allah. Mengaji. Mengaji juga sama. Hah? Berceramah, Masya Allah. Apalagi? Ayo. Ini. Berpuasa, Masya Allah. Ada lagi? Satu lagi, yang ahwat. Ayo, siapa yang menjawab? Ya? Menghafalkan hadis, Masya Allah. Jawabannya bagus-bagus semua. Nah, di antara manusia-manusia terbaik, jawaban dari adik-adik semua yang Kak Imran cintai karena Allah Subhanahu wa taala tadi benar semua. Manusia terbaik itu orang yang menuntut ilmu, kemudian orang yang mengaji, orang yang belajar, orang yang berpuasa, bersedekah, kemudian apa lagi tadi? Baca Quran ya. Taib. Nah, perhatikan, dicatat jangan lupa. Hop. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita mau menjadi manusia yang terbaik, salah satunya yaitu dengan apa? Belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya, juga mengamalkannya. Coba Kak Imran tanya, siapa yang tadi menjawab menuntut ilmu? Siapa yang tadi? Manusia terbaik yang menuntut ilmu. Ya, betul atau tidak? Betul. Karena apa? Ketika kita sudah mempelajari Al-Quran, maka di dalam Al-Quran kita diperintahkan patuh kepada Nabi SAW. Dan ternyata Nabi SAW melalui lisannya dalam sebuah hadis juga disebutkan. Apa tadi? Yang pas di awal tadi supaya ingat. Siapa yang berjalan untuk menuntut terus selanjutnya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Di dalam hadis yang lain disebutkan apa? Menuntut ilmu adalah wajib bagi siapa? Setiap muslim. Baik, betul. Di antara yang lain ada yang jawab apa tadi? Bersedekah. Betul. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan juga maupun di hadis bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk apa? Senantiasa bersedekah. Tetapi ini ya sesuai yang sedang kita bahas hari ini, yaitu sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Taib, Kak Imran mau kasih hadiah. Siapa yang sudah hafal hadisnya dalam bahasa Arabnya? Silakan maju. Ikhwan atau ahwat boleh. Ayo. Siapa yang hafal hadisnya? Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ayo, siapa? Siapa? Ayo, Ikhwan boleh, Ahwat boleh. Ayo maju. Kak Imran kasih hadiah door prize-nya. Ayo. Nggak tahu. Yang tahu siapa? Ayo. Ada? Satu. Dua. Ayo. Bukan. Ayo hadisnya siapa? Ada yang berani jawab ke depan? Nggak ada nih. Ya, nggak ada ya. Nah. Kalau nggak ada, siapa yang berani baca? Aku. Kalau berani baca, ya duduk dulu ya. Coba, yang berani baca, Kak Imran punya ini nih. Nah, dibaca bareng-bareng nanti ya. Nah. Yuk, baca bareng-bareng. Khairukum, ikutin Kak Imran ya. Ya, khairukum
man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Ya udah, yuk dihafalin bareng-bareng. Ikuti Kak Imron. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ulang lagi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sekali lagi bareng-bareng. Wahid, isnain, salasa. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, yuk bareng-bareng. Wahid, isnain, salasa. Sebaik-baik kalian. Tayyib, siapa yang mau belajar Al-Qur'an? Nah, ya. Siapa yang mau menghafal Al-Qur'an? Tayyib. Nah, ingat ya. Maka dari itu kalian harus semangat belajar Al-Qur'an. Belajar baca Iqra, ya. Kemudian kalau sudah bisa lancar, mulai belajar tajwidnya, ya. Kalau sudah bisa juga jangan lupa dari kecil biasakan menghafal Al-Qur'an. Siapa di sini yang sudah hafal? Kak Imron tanya. Siapa yang sudah hafal Al-Quran 1 juz? Juz 30? 1, 2. Masya Allah, banyak. Siapa ya? Kak Imron naikin. Siapa yang sudah hafal 2 juz? Alhamdulillah. Siapa yang sudah 3 juz? Masya Allah, banyak. Siapa yang 5 juz? Ada? Benar. Tapi ingat, bukan juz tomat, juz sirsek, bukan ya. Juz berapa? Siapa yang hafal 3 juz? Aku. Juz berapa aja? Baru 1 juz dong. 3 juz berarti. Ayo, siapa lagi yang udah 3 juz ada? Alhamdulillah kalau udah ada ya. Nah, baik. Coba. Sekarang sambil nulis, semuanya baca bareng-bareng. Wahid, isnain, salasa. Ana wa al. Artinya adalah tayyib, Masya Allah. Nah ini ya, dihafalin ya. Nih, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ringkas ya, dan diingat. Oh iya, Nabi SAW sudah bersabda, kalau aku mau jadi anak yang baik, kalau aku mau jadi orang yang baik, maka aku harus belajar Al-Quran dan siap mengajarkannya maupun mengamalkannya. Sudah ditulis belum? Waduh, gimana toh nggak nulis? Ditulis supaya ingat. Dan ingat ya, ingat pesan Imam Syafi'i, siapa masih ingat? Apa? Ikatlah ilmu dengan pena, ditulis, dicatat ya. Ayo. Sudah ya? Kak Imron lanjut ya. Nah, Kak Imron lanjut. Perhatikan. Hop. Kan? Sebaik-baik kalian. Bergerak. Mana? Tadi. Coba. Mana? Oh iya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Baik. Sudah ya, udah hafal insyaallah. Nah, nanti kalau Kak Imron tanya lagi, ingat ya, sudah hafal ya. Baik, sekarang dicatat ya. Keutamaan atau pahala penghafal Al-Quran. Nah, ini ditulis. Silakan ditulis ya. Nah, yang pertama. Nah, diingat. Hop. Setiap satu huruf mendapat 10 kebaikan. Kak Imron tanya, siapa yang mau dapat pahala? Siapa yang mau dapat pahalanya 1? Siapa yang mau dapat pahalanya 2? Siapa yang mau dapat pahalanya 10? Siapa yang mau dapat pahalanya 1000? Yang mau dapat pahalanya 1.000.000? Yang mau dapat pahalanya banyak sekali. Siapa yang mau? Siapa yang mau dapat pahalanya tak terhingga? Masya Allah. Taib. Anak-anakku yang solih dan solihah,
setiap huruf ya, setiap huruf dan mendapatkan 10 kebaikan. Ya. Di sini disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an 1 huruf akan mendapatkan apa? Nah, 10 kebaikan. Dan disebutkan yang namanya 1 huruf itu, contoh nih, sahabat juga ada yang nanya, apakah alif lam mim itu 1 huruf? Tidak. Nabi menyebutkan alif lam mim bukan 1 huruf, tetapi alif lam mim ini berapa huruf? Berapa huruf? 3 huruf. Alif 1, lam 2, mim 3. Sehingga kalau kita membaca alif lam mim dapat berapa kebaikan? 30 kebaikan. Contoh, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 50. Banyak ya? Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Maka ketika kalian belajar Bismillahirrahmanirrahim, berarti sudah dapat berapa kebaikan? 120. Hah? 190. Misal lagi kita membaca Wadduha, berapa huruf? Belum. Wadduha, berapa huruf? 1. Hah? 3. Berapa huruf? 5. Wawu, alif, lam, dha, ha, ya. Berapa huruf? 5 huruf. Sehingga ketika kita belajar Wadduha sudah dapat berapa kebaikan? 50. Ditambah dengan tadi Bismillahirrahmanirrahim, berapa kebaikan? 190 ditambah 50 berapa? 240. Masya Allah. Itu pahala kita ketika kita mempelajari Al-Quran, ya, dan mengajarkannya serta mengamalkannya. Maka kalau sudah mempelajari Al-Quran jangan lupa dibaca. Taib, ya. Nah, siapa yang mau dapat pahalanya banyak, banyak banget mau, taib. Nah, biar kita duduk, ya. Biar kita dapat pahala, yuk bareng-bareng. Kita hari ini baca surat apa ya? Baca surat apa? Ad-Duha, boleh deh. Ya, kita baca surat Ad-Duha bareng-bareng. Siapa yang sudah hafal surat Ad-Duha? Ya, baca bareng-bareng. Yuk, semuanya dari Ta'awud ya. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila wa amma bini. Masya Allah. Sudah berapa banyak pahala yang kita dapat dari kita membaca. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim Wadduha 240. Kita tadi sudah banyak sekali yang kita baca, ya, sampai bisa hampir ratusan huruf. Kalau ratusan huruf berarti berapa? Kali 10 berarti udah ribuan pahala yang kita dapat, ya. Oleh karena itu anak-anakku yang salih dan salihah, terus semangat kita belajar Al-Quran. Terus semangat kita menghafal Al-Quran. Dan jangan lupa ketika kita sholat dibaca surat-surat yang sudah kita hafal. Taib. Kak Imran lanjut. Yang kedua. Apa ya yang kedua ya? Hap. Ditinggikan kedudukannya di surga. Nah, tadi sudah. Ya. Jadi di dalam hadis disebutkan ada nanti manusia-manusia penduduk surga, ya. Ketika di akhirat nanti diminta membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dibaca di dunia.
Kemudian diperintahkan kepada mereka apa? Naiklah. Ya, naiklah, ya. Wartaqi, suruh naik, tinggi. Kemudian ditinggikan sesuai dengan banyaknya apa? Ayat Al-Qur'an yang dibaca. Semakin banyak yang kita pelajari, yang kita hafalkan, maka derajat kita di surga akan semakin tinggi. Tayyib, Kak Imran tanya, siapa yang mau di surga, mau dapat derajat surga yang tinggi? Nah, syaratnya apa? Siapa yang tahu? Syaratnya apa? Belajar Al-Quran dan menghafal. Tayyib. Berikutnya, keutamaan yang ketiga. Ya. Hop, ditemani malaikat. Masya Allah. Kak Imran tanya, siapa mau ditemani setan? Nggak ada ya. Siapa mau ditemani malaikat? Tayyib. Kalau setan tempatnya di mana? Ya, siapa mau ditemani? Siapa mau ditemani? Siapa yang mau masuk neraka? Bener. Beneran mau? Neraka terbuat dari apa? Coba, neraka terbuat dari apa? Api. Panas atau enggak? Mau dibakar enggak? Enggak. Mau dibakar enggak? Beneran? Enggak ya. Siapa diulang? Siapa yang mau dibakar pakai api? Beneran? Mau? Kapan? Enggak tuh. Serius ya. Jangan mau ya. Kita jangan sampai masuk neraka. Sudah hafal belum doanya? Agar terhindar dari neraka, masuk surga. Coba deh. Baca. Ikutin Kak Imran ya. Ikuti Kak Imran. Tayyib, ikuti Kak Imran lagi. Coba. Ikuti Kak Imran. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar wa a'udzu bika minan nar. Ayo dari depan. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka. Langsung ilman nafiah. Bukan ini as'alukal jannah. Ya, ulang yuk. Wahid, isnain, salasa. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya, dibaca doanya agar kita dimasukkan ke surga, dijauhkan dari neraka. Nah, di surga nanti orang-orang yang membaca Al-Quran maka akan ditemani malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, siapa yang belajar Al-Quran dengan terbata-bata, siapa yang tahu apa? Masih baca misalnya Bismillah masih susah, ya. Tetapi disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan 2 pahala. Yaitu pahala belajar Al-Quran dan pahala terbata-bata karena semangatnya. Nah, lalu apakah rugi orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, dengan yang baik? Tidak rugi, karena nanti di akhirat disebutkan di dalam hadis, maka akan Nah, ditemani malaikat. Di mana para malaikat ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari manusia. Ya, bacalah seperti bacaanmu ketika di dunia. Maka ketika kita sudah belajar Al-Quran, jangan lupa belajar sesuai dengan tajwidnya. Ya, belajar cara bacanya seperti apa. Baik, lanjut. Lanjut. Yang keempat, Al-Quran memberi syafaat atau pertolongan. Nah, Al-Quran itu akan memberi syafaat atau pertolongan. Ya, bagaimana memberikan pertolongannya? Di dalam hadis disebutkan ketika manusia dihisab. Nih ya, manusia dihisab di depan Allah. Kemudian nanti datanglah puasa dan juga Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh puasa?
puasa berkata kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku memberi syafaat pertolongan bagi hambamu ini. Karena aku sudah menahan hambamu ini dari makan dan minum di siang hari." Siapa yang suka puasa? Siapa yang sudah puasa Ramadan full? Siapa yang suka puasa Senin Kemis? Alhamdulillah ya. Nah, adapun nanti Al-Quran, anak-anakku yang solih dan solihah, di akhirat nanti Al-Quran akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku memberi pertolongan kepada hambamu ini. Karena aku sudah menahan hambamu ini untuk begadang ya, untuk tidur di malam hari, untuk membaca Al-Quran." Nah ya, jadi perbanyak membaca Al-Quran siang, pagi, malam ya, agar mendapatkan apa? Syafaat atau pertolongan ya. Baik. Kemudian apa yang dikatakan? Allah katakan, berilah syafaat. Nah ya. Baik. Kak Imran lanjut. Yang kelima. Nah, sambil ditulis. Akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Nah, ini tadi ya, udah Kak Imran bahas tadi di sini di awal tadi ya. Orang yang belajar Al-Qur'an, menghafalkannya akan diberikan mahkota yang indah ya, yang terbuat dari cahaya. Yang indahnya mahkota dan jubah kemuliaan ini lebih indah dari dunia dan seisinya ya. Ya, sambil ditulis. Kemudian yang keenam. Hop. Nah, selain yang menghafal Al-Qur'an mendapatkan mahkota, mendapatkan jubah, ternyata orang tuanya juga akan mendapatkan mahkota cahaya dan jubah kemuliaan yang sama seperti para penghafal Al-Quran. Kak Imran tanya, siapa yang mau menghafal Quran? Nah, siapa yang mau masuk ke surga? Siapa mau memberi mahkota buat ayah bundanya? Nah, dengan cara apa? Ayo, dengan cara apa? Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Coba Kak Imran tanya, siapa yang sudah ikut TPA? Siapa yang sudah di sekolahnya ada hafalan Al-Qurannya? Masya Allah. Jangan lupa, sudah hafal, kemudian diamalkan, dibaca, dan terus ditingkatkan. Supaya apa? Di surga ini nih keutamaannya diantaranya. Dapat kebaikan, di surga ditinggikan derajatnya, kemudian ditemani malaikat ya, karena malaikat ingin mendengar bacaan yang bagus ya. Nah, kemudian Al-Quran akan memberikan syafaat, tadi udah Kak Imran jelasin ya. Kemudian akan diberikan mahkota dan pakaian juga kemuliaan. Dan tidak lupa juga orang tua kita, ayah bunda kita, umi, abi, kemudian siapa? Mama, papa, ternyata juga akan mendapatkan apa? Mahkota cahaya dan pakaian jubah kemuliaan. Baik. Anak solih, solihah. Ya, coba biar semangat. Nih, habis ini Kak Imran mau ada pertanyaan, ada kuis. Nanti ada hadiahnya. Ada hadiahnya ya. Nanti Kak Imran mau ada praktik sense sekali lagi ya. Nanti Kak Imran kasih ya. Kemudian ini sebentar. Udah ditulis sebelum ini? Yang benar. Nanti Kak Imran tanya, awas ya kalau nggak bisa. Udah? Alhamdulillah kalau udah. Ayo, ditulis. Ditulis dulu ya. Nah, belum selesai? Ya, diselesaiin. Nih, sebentar ya. Nih. Kak Imran punya nih. Ya, sambil nulis, ayo, coba, biar semangat semuanya. Kajian anak Masjid Darut Taibin, cinta Allah dan Rasulullah, cinta Islam, cinta Quran, Allahu Akbar. Coba lagi ini masih belum semangat, ayo. Ya, kajian anak Masjid Darut Taibin, cinta Allah dan Rasulullah, cinta Islam, cinta Quran. Thayyib, Masya Allah ya. Pinter ya. Semuanya sudah semangat.
Nah, nih. Siapa yang nih, Kak Imron punya apa nih? Kak Imron mau praktik sebelum sedotan. Ini sedot. Ini apa nih? Tisu, ya. Kalau habis minum biar nggak belepotan, jangan lupa dilap pakai tisu. Ya, ya kan? Nah, tapi hari ini Kak Imron mau mengajarkan ke adik-adik sekalian. Nih, dengerin. Ini tapi bukan sulap, bukan sihir ya. Nah, iya, kalau sihir itu perbuatan apa? Dosa. Hukumnya apa? Seperti kayak dukun. Ah, kayak dukun, pinter. Hukumnya apa? Dukun. Apa? Syirik. Mensekutukan Allah. Ya, siapa yang mensekutukan Allah berbuat syirik, maka ketika mati belum bertobat, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa manusia yang dikehendakinya kecuali satu dosa. Dosa apa? Syirik. Nah, nggak boleh ya berbuat syirik. Siapa yang tahu contoh perbuatan syirik? Apa? Iya, apa contohnya menyekutukan Allah? Hah? Ah ya, apa? Ayo, siapa tahu? Menyembah batu, minta tolong sama jin, menyembah tuyul, menyembah kuburan. Hah? Memelihara babi ngepet ya, masya Allah. Menyembah patung ya, ya. Nah, Taib, nih perhatiin, nih ya. Nih Kak Imron punya, nih. Nah, kelihatan yang akhwat? Nih, Kak Imron taruh di sini ya. Nih. Nah, masa sih? Lihatin. Nih lihatin ya. Mana anginnya nggak ada. Ini nih. Nah, nih tangan Kak Imron ya. Perhatiin tangan Kak Imron. Lihatin. Ini bukan sihir loh. Ingat ya, Kak Imron nggak berubah sihir. Entar dulu, duduk. Nih lihatin. Benar ya. Nih, lihatin. Tuh. Nih, ini nggak dipegang. Kak Imron lagi pakai ini ya, perhatiin. Sebentar. Ya udah nggak mau. Kamu sih ke depan-depan. Oh masih mau tuh. Tuh. Ya. Duduk. Temennya mau lihat nggak jadi. Duduk. Bisa nggak? Lagi ya. Tuh. Nih. Ini nggak mau tuh. No. Tuh malah kabur. Tapi kalau pakai tangan nih Kak Imron nih. Ayo. Sini. Ayo sini. Sini. Mana? Oh ini masih mau. Tuh. Tuh. Ya. Nah, nanti silahkan adik-adik ya, semuanya bisa latihan di rumah. Udah bisa, alhamdulillah. Taib. Ya, duduk dulu ya semuanya. Duduk yang rapi. Ya, duduk yang rapi. Alhamdulillah. Ya. Siapa yang mau? Kak Imron mau bikin apa lagi ya? Nah, ada nggak ya? Oh nggak ada ya dah. Nanti aja. Nanti Kak Imron ajari yang lain lagi. Praktik sainnya dulu ya. Taib ya. Ingat, ini bukan perbuatan apa? Bukan sulap, bukan perbuatan sihir juga. Ini namanya teori listrik statis. Kak Imron tangannya ngeluarin listrik. Bisa ya? Alhamdulillah tuh kan bisa ya. Caranya apa? Siapa yang tahu? Duduk. Ya, jadi nanti adik-adik di rumah, ini apa namanya? Adik-adik cukup ambil sedotan 2, kemudian digosok. Nah, adik-adik tinggal gosok begini. Tapi ingat, gosoknya searah. Gini aja nih. 1, dah. Gosok aja. Ini ya. Nanti digosok ini ya. Duduk. Ya.
Enggak harus panas. Ini bukan panasnya ya. Nanti kalau kalian sudah SMP nanti diajari lagi ya. Nah, kalau ketemu Kak Imron nanti Kak Imron ajari pelajarannya ya. Nah, namanya listrik statis. Oh, ya, ini ya. Nih digosok begini. Nih. Kalau udah cukup nanti nah, diulang ya. Kalian tinggal letakkan di sini. Hop. Nah, kalau sudah nih pegang. Tadi yang digosok tinggal diginiin. Kenceng amat ya, Masya Allah ya. Nah, diulang lagi ya. Jatuh. Iya nih kok jatuh ya. Duduk. Nih. Nah, kalau dibalik, hop. Dia malu dia. Oh, dia ke sini. Oh ya. Nah, ya. Nanti di rumah dicoba ya masing-masing. Baik, semuanya. Anak solih, solihah. Jangan karena tadi ngelihat sedotan bergerak sendiri nih, jadi lupa nyatetnya. Udah selesai belum nyatetnya? Udah, alhamdulillah. Diingat ini ya. Ini juga keutamaan ini di akhirat. Bagaimana keutamaan di dunia? Ya, keutamaan di dunia ada juga di antaranya. Siapa yang bacaan Al-Qur'annya bagus, kemudian apa? Bacaan hafalannya banyak, didahulukan jadi imam ya. Kemudian ketika meninggal, misalnya meninggalnya bareng-bareng, maka dikuburkan terlebih dahulu dan seterusnya ya. Banyak contoh-contoh dari para sahabat dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang minum tangan kanan, jangan tangan kiri. Ayo lupa ya. Kenapa? Yuk, kalau minum tangan kanan apa? Kalau minum tangan kiri apa? Kayak apa? Bukan, kayak apa? Setan, bukan karena bekas cebok ya, itu diantaranya yang lain ya. Ingat, rahmat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya apa? Makan dan minumlah dengan baca basmalah dan gunakan tangan kanan karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, diingat ya. Baik, udah ya, ini ya. Kami lanjut. Hop. Ya, alhamdulillah. Semoga adik-adik yang solih dan solihah menjadi para penghafal Al-Quran sehingga di akhirat kelak mendapatkan syafaat dan bisa memberikan mahkota dan jubah kemuliaan untuk orang tuanya. Baik. Nah, ya. Siapa yang mau, Kak Imran ulang. Siapa yang mau mendapat pahala? Saya. Siapa yang mau mendapatkan dosa? Saya. Siapa yang mau masuk ke surga? Saya. Siapa yang mau masuk neraka? Saya. Beneran? Beneran mau masuk neraka? Loh kan ditanya nih. Jangan ya. Kita tadi udah berdoa kepada Allah apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Baik, duduk. Ya. Perhatikan anak-anakku yang saleh dan salihah. Mundur. Ayo, mundur semuanya. Ya. Ya, alhamdulillah. Apa nih sekarang? Waktunya kuis. Siapa yang mau dapat hadiah? Beneran? Ya. Yang mau dapat hadiah jawab pertanyaan dan syaratnya duduknya rapi. Ya, duduk dan rapi. Tangan kanan, tangan kiri dilipat jadi rapi. Duduk yang rapi yang mana? Duduk rapinya di mana? Di sini nggak rapi. Duduk rapinya di mana? Ayo balik ke tempatnya. Ayo balik. Duduk yang rapi, mundur lagi. Nah, yang nggak rapi nggak boleh jawab pertanyaan. Syarat untuk menjawab pertanyaan harus duduk rapi. Baik ya. Kami nomor pertama. Hop. Pertanyaan pertama. Ya, ini. Yang mau jawab ke depan, ya. Pertanyaan pertama. Untuk TK, SD kelas 1 dan kelas 2. Siapa yang di sini masih TK? Kelas 3 yang nggak boleh jawab. Siapa yang kelas 1? Alhamdulillah. Siapa yang kelas 2? Taib, diulang, perhatikan. Pertanyaannya. Ayo, perhatikan semuanya. Anak solih, solihah.
Kalau belum mulai kalau belum tenang belum Kak Imron mulai. Kalau belum tenang belum Kak Imron mulai. Hop, tenang semua. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kelas 3, 4, 5, 6 belum boleh jawab. Khusus. Oh nanti mau kelas 1 lagi? Enggak, oh ya. Ya. Ya, kelas yang TK ya. TK kelas 1 kelas 2. Ya, pertanyaannya. Perhatikan. Para penghafal Al-Quran di akhirat kelak akan mendapat mahkota yang terbuat dari apa? Angkat tangan. Ah ya, ini udah ada yang angkat tangan. Ayo. Ini, sini maju. Ya, ayo. Ayo sini maju. Ayo maju. Belum? Ah, diulang. Coba, ya. Siapa yang bisa jawab? Oh, ini. Cepat amat mengangkat tangan. Coba, pegang. Nih, ya. Namanya siapa? Farid, kelas berapa? Kelas 1. Para penghafal Al-Quran di akhirat kelak mendapatkan mahkota yang terbuat dari apa? Cahaya. Cahaya. Yang benar cahaya. Coba sini. Coba dipencet ini sekali. Hop. C-A. Coba dibaca. C-A. Ca-ha-a. Udah bisa baca belum? Cahaya. Oh cahaya, ya. Betul, jawabannya cahaya. Ya, silakan. Pilih hadiah salah satu. Yang mana? Ya, yang mana? Satu aja. Hah? Udah itu, ya. Alhamdulillah. Dah, duduk dulu. Ya. Siapa yang mau dapat hadiah lagi? Ya, perhatikan. Duduk yang rapi. Kalau belum rapi belum dikasih hadiah. Ya. Hop. Kak Imron punya pertanyaan lagi. Mana ya? Oh, SD kelas 3 sama kelas 4. Siapa yang kelas 3? Saya. Siapa yang kelas 4? Saya. Oh ya. Kelas 3 sama kelas 4 ya. Waduh. Banyak banget. Coba diulang. Ada berapa? Ada 6. Coba ada berapa? Ada 1, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kotak. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 kotak boleh, 8 kotak boleh. Siap jawab belum? Siap. Buat kelas berapa ini tadi? 3. Sama kelas berapa? Ya, kelas 1, 2 nggak usah jawab dulu. Tadi udah ya. Pertanyaannya apa? Ya udah, mau jawab siapa? Nggak apa-apa, yuk. Ah, ya apa jawabannya? Hah? Oh, belum ada pertanyaannya. Mungkin mau jawab, ayo. Ada? Nggak ada? Ya. Semuanya siap-siap ya. Siap. Yang angkat tangan pertama, rapi, Kak Imron boleh jawab. Yang nggak rapi nggak boleh jawab. Siap. Hop. Pertanyaannya, Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan menjadi syafaat bagi para penghafal atau pembacanya. Siapa yang mau jawab? Ayo. Oh susah ya, Tayyib. Konsentrasi. Pertanyaannya masih bingung, belum ada pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah arti syafaat? Ah, nih udah ada yang angkat tangan, cepet. Ada yang jawab cepet sini. Nah, sini ya. Sini maju. Ini yang ngawat belum ada yang jawab ya. Nah, yaudah biarin. Nih, pegang mic-nya. Ya, Mas Muk, siapa namamu? Khalil, Masya Allah. Khalil, kelas berapa? 3. Kelas 3. Sekolah di mana? Mutiara Islam. Mutiara Islam, Masya Allah. Tayyib. Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan menjadi syafaat bagi para penghafal. Apakah arti syafaat, Khalil? Pertolongan. Berapa huruf pertolongan ya? Coba deh. Nih, coba pencet ini. Semoga pas. Kalau nggak pas diulang, berarti salah. Yang ini. Ya, hop. Sekali aja. Pertolongan. Oh iya, betul. Betul atau salah jawabannya?
Nama lain pertolongan bisa juga syafaat sebagai penolong. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, silakan ambil hadiah salah satu. Satu aja. Sip, barakallah. Baik. Siapa yang mau hadiah lagi? Ya. Duduk yang rapi. Kak Imron masih ada pertanyaan, insya Allah. Baik. Udah tenang belum? Ini materinya masih berhubungan yang tadi. Sekarang soal untuk kelas, wah nggak ada. Hop, kelas 5 dan 6. Siapa yang kelas 5? Siapa yang kelas 6? Ya, siap ya. Pertanyaannya, yang nggak rapi, nggak tenang, nggak boleh jawab. Hop, sebaik-baik kalian adalah yang titik-titik dan titik-titik. Waduh, yang mana duluan tadi? Yang mana tadi? Yang awat yang mana? Ini Pak, ini duluan. Yang mana duluan tadi? Oh sini, oh yang sini ya. Ya sini. Dibantu nih, Kak Imron melihatnya ke sini nih ya. Ada juga yang ahwat nih sekarang. Nih sini. Ya, Mas Muki, siapa namamu? Salamah, kelas berapa? Kelas 6. Sekolah di mana Salamah? Di Cahaya Sunnah. Tayyib, ya. Pertanyaannya, sebaik-baik kalian adalah yang titik-titik dan titik-titik. Apa? Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, kita coba deh, bantuin deh pencet yang ini sekali aja. Hop. Mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Tayyib, Masya Allah, barakallah. Kalau hadisnya udah hafal belum? Bahasa Arabnya? Belum? Khairukum masih ingat tadi? Coba, ya nih. Ya, apa tadi? Man? Wa'al? Mahu. Ya, Masya Allah. Ya, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Tayyib, silakan ambil hadiahnya satu. Ya, tayyib, barakallah ya. Siapa yang mau hadiah lagi? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hop. Yang enggak rapi enggak jawab. Nah, pertanyaannya adalah mana ya? Oh, rebutan. Siapa aja boleh jawab. Ayo. Nah, kelas 1 boleh, kelas 2 boleh. Orang tuanya boleh apa enggak? Duduk. Yang udah jawab jangan jawab dulu, gantian kasih temennya. Siap ya? Pertanyaannya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa jawabannya? Kan pertanyaan belum ada. Loh, ya mungkin mau jawab, ayo. Apa? Mau jawab? Belum? Belum? Ya dah, antum dulu. Belum boleh angkat tangan. Pertanyaannya, belum, duduk. Ya udah, mau jawab apa? Ya, apa? Loh, kan. Oh ya, apa? Pahala. Pahala. Kita cek. P-A-H-A-L-A. Pahala, ya. Tar dulu, bener apa salah ya? Nah, tunggu dulu. Kita simpan dulu pertanyaannya. Udah ada yang jawab, 1, pahala. Namanya siapa? Azam. Azam kelas berapa? 3. Kelas 3. Alhamdulillah. Semoga benar ya. Pahala. Azam jawab pahala. Tapi Ustadz juga belum tahu benar apa salah nih jawabannya. Pertanyaannya, tenang. Hop. Nama surat dalam Al-Quran. Ada nggak surat pahala? Wah, nggak ada. Ayo, siapa yang mau jawab? Udah, yang mana? Mana? Ya, kerudung hijau boleh. Mau jawab apa? Dari situ boleh. Ad-Duha. Ad-Duha. D ya. Kalau berarti D ya, pakai D ya, D. Bisa benar. Tapi biasanya kalau Ad-Duha pakai DH, Allah ya. Kayaknya ya, tapi nggak tahu ya. Kita simpan Ad-Duha. Al-Lail. Ada yang jawab Al-Lail. Apa? Al-Lail. A-L-L-A-I-L. Masya Allah. Tapi nggak tahu benar apa salah ya. Tunggu dulu ya. Ada yang mau jawab lagi? Satu lagi boleh? Ayo. Ini surat apa? Maryam.
M-A-R-Y-A-M. Masya Allah, pinter-pinter ya, Masya Allah ya. Ada yang jawab Al-Duha, ada yang jawab apa lagi tadi? Al-Lail, ada yang jawab Maryam. Pas semua, tapi kita belum tahu benar apa salah. Kak Imran lanjut. Pertanyaan kedua. Hop. Terdiri dari 19 ayat. Hah? Ntar dulu. Ntar dulu. Ini kok malah pada yang angkat tangan duluan yang dapat. Ntar dulu deh. Kak Imran hitung sampai 3. Jangan angkat tangan dulu. 1. Belum 1. Dihitung sampai berapa? 3. Diingat. Ya. Hitungan ketiga nanti yang angkat tangannya duduknya rapi boleh jawab. Yang sambil diri nggak boleh. Nah, di masjid ya. Tuh. 1, 2. Ntar dulu belum, sabar ya. Kayaknya sambil lihat dulu nih di sini nih. Jadi biar ketahuan siapa yang duluan. Nggak boleh begini duluan. Nah, nggak boleh. 1, 2. Ini siapa sih? Ini belum ya. Ya, ulang ya. 1, 2, 300. 300 belum ya. Ingat ya, hitungannya sampai berapa? 3. 1, 2. Rahmat tuh, begini. Iya, pokoknya nunggu sampai Kak Imran bilang 1, 2, 3. Iya, ini ada. Nah, yuk sini. Iya bener, konsentrasi kan. Kak Imran bilang apa? 1, 2, 3. Ini dia langsung angkat tangan. Ya bener tuh. Sini maju. Nah, pintar. Konsentrasi berarti ya. Yang lain nggak konsentrasi kan? Nah, baik. Siapa namanya? Terry. Masya Allah Terry. Kamu kelas berapa Terry? Kelas 6. Sekolah di mana? SDIT Cahaya Sunnah. Masya Allah. Emang bener Al-Alaq ada 19? Benar. Yang lain ada nggak surat yang lainnya 19 ayat? Nggak ada. Bener Al-Alaq? Iya. Benar. Ya, Tayyib. Duduk dulu. Kita tes. Bener apa salah dulu ya. Tayyib. Ada yang jawab Al-Alaq. Ya. Tadi ada Ad-Duha, Al-Lail, Maryam. Masih disimpan jawabannya. Pertanyaan ketiga. Hop. Surat ke-96. Oh itu ya. Pertanyaan berikutnya. Hop. Artinya segumpal darah. Apa? Al-Alaq. Oh ya. Yang benar. Coba sekali lagi. Mungkin ada pertanyaan. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Surat apa? Iya. Siapa yang jawab Al-Alaq pertama kali tadi? Ini. Kamu belum tadi, ya kan? Nah, tanya. Ya, sini. Terry, maju, ya. Ya, sama. Ya, silakan ambil hadiah salah satu. Tayyib, silakan duduk, ya. Siapa yang mau hadiah lagi? Oh ya, siap, duduk yang rapi. Semoga Kak Imran masih punya pertanyaan. Lanjut, perhatiin. Hop. Oh ya, betul. Jawabannya Al-Alaq. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan rebutan, masih rebutan. Kita rebutan aja ya. Oh iya benar, pertanyaan rebutan lagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Banyak banget 14 ya. Nah. Coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 huruf. Siapa yang mau jawab? Oh ya, apa jawabannya? 13 huruf. Ya, yang lain. Ya. Apa? Pertolongan. Udah tadi ya, nggak apa-apa simpan. Apa? Umar bin Khattab, Masya Allah. Umar bin Khattab 13, Masya Allah. Taib, simpan ya. Umar bin Khattab. Siapa lagi mau jawab? Emang pertanyaannya nama ya? Ya. Taib, Kak Imran buka. Pertanyaan pertama. Salah seorang sahabat. Taib, Umar bin Khattab sahabat. Insya Allah ya, kita simpan dulu jawabannya. Ada yang mau jawab lagi? Ya. Apa? Siapa?
Hah? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu bukan sahabat ya, itu nabi ya. Yang lain ada jawab? Ya jawab lagi. Siapa? Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib. Siapa? Utsman bin Affan. Oh, masya Allah, hafal ya. Utsman bin Affan, kita simpan. Udah ada 2 orang yang jawab ya. Baik, pertanyaan kedua, Kak Imran lanjut ya. Belum tentu benar, belum tentu salah. Kita cek ya. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Benar juga ya, Affan ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Berasal dari kalangan Ansor. Kalangan Ansor itu dari Mekah atau dari Madinah? Mekah. Dari Madinah. Umar dari mana? Mekah, berarti muhajirin. Ntar kamu udah dapat tadi gantian. Ayo. Utsman dari mana? Dari muhajirin Mekah. Ayo. Ansor itu dari Madinah. Sahabat yang dari Madinah. Oh ya, Rahmat. Mau jawab apa Rahmat? Ayo jawab. Takutnya salah ya. Kalau takut salah nggak bisa jawab nanti. Ayo, apa? Jawab aja dulu, nggak apa-apa. Abu Thalib. Jangan. Abu Thalib itu pamannya Nabi, bukan sahabat ya. Abu Thalib itu meninggalnya masih belum masuk Islam. Jadi bukan sahabat ya. Nah, ayo. Siapa yang mau jawab dari Ansor? Ya, boleh ini. Ya, siapa? Jawabannya apa? Belum? Oh, belum. Masih baru angkat tangan, nanti nunggu. Belum ada? Ayo, boleh jawab lagi. Yang ini dulu ya. Yang ini habis itu ini ya. Yang ini dulu deh ya. Baju merah siapa? Hasan. Malu jawabnya. Sini ke depan Kak Imran ya. Pelan-pelan sini. Namanya Hasan. Hasan. Oh, Hasan, Masya Allah. Ta'al Hasan. Kemari, ayo. Sini ta'al, ayo sini. Gak apa-apa. Oh, malu masih. Ayo, dah, mau jawab apa? Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Abu Mu'adz. Oh, bin Abi Waqqas. Taib, kita simpan dulu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh ya. Taib, udah 3 jawaban. Simpan. Ya. Bentar ya. Pertanyaan ketiga. Penulis wahyu dan surat menyurat untuk Nabi. Sini udah jawab. Ya, silakan. Jawabannya apa? Umar bin Khattab. Itu sahabat tadi udah. Ya, lagi siapa yang menjawab? Penulis wahyu. Ini ada baju merah. Masya Allah, barakallah. Sini, maju boleh. Ya, sini. Ayo, sini. Waduh, muternya kemana ini? Ayo, sini. Tal. Mas Mugi. Namamu siapa? Nabila. Nabila, kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2, Masya Allah. Sekolah di mana? Al-Basri. Ya. Jawabannya apa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. 13. Ustadz simpan dulu ya. Taib, Masya Allah. Jawabannya Bilal bin Rabah. Simpan dulu. Ya. Siapa lagi mau jawab? Ini ada. Yuk. Sini. Ya. Ini udah ada jawaban Bilal, Umar tadi. Ya, sini. Mas Muk. Zaki kelas berapa Zaki? 7. Kelas 7 ya, 1 SMP ya. Sekolah di mana Zaki? PKBM Cahaya. Di Cahaya Sunnah PKBM. Taib. Jawabannya apa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Ya dah. Zaid bin Sabit kita simpan dulu. Silakan duduk sini dulu. Nah, Zaid bin Sabit kita tunggu. Taib, udah 3 jawaban. Kak Imran lanjut ya. Penulis Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan ya. Kita cek jawabannya apa? Siapa? Apa Isya? Siapa? Apa Isya? Kalau Allah itu
yang menghafal Al-Quran ya, bukan yang nulis ya. Nah, Al-Quran itu kalamullah ya, bukan yang nulis, bukan Allah ini. Ya, jawabannya ya betul. Zaid bin Thabit. Taib mana tadi? Di sini ya. Zaki. Ya, Zaki. Ya, Masya Allah ya. Silakan ambil hadiahnya, Zaki. Ya, duduk. Ya, duduk. Duduk ya. Baik. Semuanya anak solih, solihah. Kak Imran masih ada pertanyaan nggak ya? Siap nih, mau hadiah nih. Taib. Semoga masih ada pertanyaan. Ada habis kayaknya. Nggak susah. Ulang lagi untuk kelas 1 sama kelas 2 SD lagi ya. Yang kecil lagi. Nanti ada habis ini. Taib, pertanyaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertanyaan 8 untuk TK kelas 1 kelas 2. Pertanyaannya, ada yang mau jawab dulu nggak? Apa? Oh, pertanyaannya mana? Ya, Taib. Duduk dulu, silakan Ijlis. Taib. Pertanyaannya, puasa adalah termasuk rukun Islam. Betul? Pertanyaannya adalah lagi, masih belum. Puasa apakah yang diwajibkan untuk umat Islam? Udah tadi. Ya sini bisa, ayo ini dulu. Udah tadi, ya sini. Nah, namanya siapa? Hah? Hisham, Masya Allah. Hisham kelas berapa? Kelas 1, jawabannya apa? Puasa apa yang diwajibkan buat umat Islam? Puasa apa? Hah? Apa? Puasa apa? Pas bulan itu loh. Oh iya, puasa 1 bulan, puasa apa? Ramadan. Tayyib, kita cek jawabannya. Ya, sini. Dilihat. Jawabannya Ramadan. Masya Allah. Tayyib, silakan ambil hadiah 1 ya. Siapa yang mau hadiah lagi? Konsentrasi. Ya. Pertanyaan, insya Allah masih ada. Nih, mau hadiah kan? Rahmat, siap-siap. Jangan dijawab dulu sebelum ini ya. Nah, untuk kelas 3 dan 4. Tayyib, benar. Ya. Kelas 3 mana? 3 sampai 6. Wow, berarti ini naik ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 kotak. Apa ya pertanyaannya ya? Pertanyaan pertama. Nama surat di Al-Quran lagi. Ayo, jawab. Apa? Al-Lail, simpen. Duha. Al-Mursalat panjang amat. Ad-Duha, simpen. Anas ya, hanya 2 boleh. Al-Qari'ah kepanjangan. Udah? Baik. Pertanyaan kedua. Duduk yang rapi, perhatiin. Pertanyaan kedua. Kak Imran sambil ngeliatin nih, siapa yang bisa jawab angkat tangan ya. Pertanyaan kedua. Pertama tadi udah surat. 2. Terdiri dari 5 ayat. Ini dulu. Surat apa? Al-Qadar, simpen. Ya. Al-Alaq. Al-Falaq, simpen. Al-Falaq 7. Ya. Ada lagi yang mau jawab? Ntar, udah jawab. Ya ini kerudung merah. Ayo. Al-Lahab, simpen dulu. Al-Ikhlas, Ustadz simpen ya. Siapa lagi yang dari sini belum ada? Al-Fil, simpen. Al-Fil. Al-Maun, satu lagi yang mau jawab. Anas berdua ini dari luar. Duduk. Udah dapat hadiah. Duduk yang kecil-kecil mah. Ya apa? Al-Qari'ah, simpan. Taib. Pertanyaan berikutnya. Dicek ya. Hop. Surat ke 105. Ya, taib. Berikutnya. Apa? Atin. Taib. Ustaz lanjut. Hop. Kisah kelahiran Nabi Muhammad.
Apa? Al-Fil. Kita lanjut. Hup. Pasukan gajah dan burung ababil. Surat apa? Al-Fil. Pinter, Masya Allah. Semuanya udah bisa jawab. Tapi yang pertama jawab surat Al-Fil adalah nih, sini duluan. Nih, ini duluan. Baik. Masya Allah, barakallah ya. Nah, dia sudah bisa jawab pasti sebut surat ayat ini dulu, ntar dulu. Bener Masya Allah. Gang dulu. Ya, Mas Muk, siapa namamu? Ibam kelas berapa, Bang? 6. Kelas 6, Masya Allah. Sekolah di mana? SDN Parung Tanjung. Di Parung Tanjung. Ya, Parung Tanjung berapa? 1, 2, 3, 4? 02. Masya Allah, barakallah. Ya, dicek dulu ya jawabannya ya. Nah, kalau salah nggak jadi. Ya, nah. Pencetin satu ini. Ya, hop. Al-Fil. Thayyib, Masya Allah, betul ya jawabannya Al-Fil. Silakan diambil jawabannya. Nah, barakallah. Ya, betul ya. Sudah hafal belum surat Al-Fil? Sudah ya. Nah, kisah kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Jadi zaman dulu nyebut tahunnya sesuai dengan kejadian yang ada. Dah, ya. Baik, berikutnya. Masih ada nggak ya pertanyaannya ya? Masih. Oh, masih hadiah mulu. Ya dah, baik. Pertanyaan berikutnya. Oh, masih ada. Ya. Pertanyaan rebutan. Ustaz mau lihat nih. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak. Iya, banyak lagi ya. Ya, siap-siap. Duduk yang rapi. Pertanyaan pertama. Hidup di zaman Nabi. Nah, ya. Waduh, masih mikir, ayo. Gantian. Padang pasir. Oh, ya, hidup di zaman Nabi. Padang pasir. Baik, Ustaz lanjut. Duduk. Ya. Ayo duduk. Berdua duduk. Duduk. Ingat di masjid. Masjid rumah siapa? Rumah Allah. Duduk yang rapi. Pertanyaan kedua. Tidak termasuk sahabat Nabi karena nggak pernah bertemu Nabi. Jadi dia hidup di zaman Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi. Pengen nemuin Nabi, bahasanya malah ketelisip ya. Nabi lagi perang, dia datang ke rumah Nabi, jadinya nggak ketemu. Nah, siapa yang tahu? Ayo jawabannya. Oh ini, boleh. Ayo jawabannya apa? Siapa? Belum? Oh baru gini ya. Taib. Pertanyaan berikutnya. Ketiga. Hop. Termasuk tabi'in karena bertemu dengan sahabat. Jadi dia pas datang ke rumah Nabi cuma ketemu sahabat. Ya. Siapa? Uwais Al-Qarni. Simpen jawabannya. Siapa lagi yang mau jawab? Nggak ada? Ustadz lanjut ya. Pertanyaan keempat. Sangat berbakti dengan orang tuanya, ibunya karena anak yatim ya. Bapaknya udah menangis. Siapa? Hah? Siapa? Uwais Al-Qarni juga masih sama jawabannya ya. Ustadz lanjut. Pertanyaan berikutnya. Sangat terkenal di kalangan penduduk langit meskipun miskin dan tidak terkenal di dunia. Jadi ketika meninggal rebutan malaikat untuk menguburkannya. Terakhir, ya, berhaji dengan menggendong ibunya. Siapa? Siapa? Uwais Al-Qarni. Masya Allah, kita cek jawabannya ya. Ya, mana jawabannya? Oh, berasal dari zaman daerah Qarn. Oh ya, Al-Qarni. Masya Allah. Ya, jawabannya Uwais Al-Qarni. Nah, tafadhali. Ya, sini nak. Nah. Farik duduk. Duduk. Ya. Ah, Masya Allah. Pegang mic-nya. Ya, Mas Muki. Siapa namanya? Hah? Alika namanya. Ya, Alika. Ya, Alika kelas berapa? Kelas 6 Alika. Di sekolah di mana? Cicadas 2. Taib, barakallah. Silakan. Barakallahu fiik. Ambil hadiahnya. Sini nih, yang ini nih. Nah, ya. Nah, taib. Sekarang siapa yang mau? Masih ada nggak ya pertanyaan? Kalau enggak, Kak Imran mau ngasih pertanyaan bebas. Siap-siap, ya? Siap. Nah. Ada lagi nggak pertanyaan? Bismillah. Kalau ada berarti ada. Kalau enggak ya habis. Semoga adik-adik yang solih dan solihah menjadi para penghafal Al-Quran. Tapi di sini masih ada hadiah. Kak Imran mau ngasih hadiah dulu. Coba. Siapa pertanyaannya rebutan? Langsung jawab. Cepet ya. Siap ya.
Siap? Tenang? Ya. Kita sekarang di masjid apa? Ini jawab duluan. Ya. Sini maju. Nah. Nih, jangan-jangan ke sini nanti nyasar ya, Masjid Istiqlal jawabannya ya kan. Nah, sini. Ya. Ayo. Nih. Namanya siapa? Fatia, kelas berapa? Iya, kita di masjid apa nih? Darut Tabiin apa? Ya. Taibin. Oh, ada di sini ya. Oh iya. Ya kenapa nggak nyontek tadi? Oh ya maaf ya. Saya Masya barakallah. Silakan. Nih ambil aja nih. Ya. Ya satu. Dah cukup ya. Nah, taib. Barakallahu fik. Ini door prize buat yang ini lagi ya ya. Lanjut ini ya. Masih. Apa buat nanti? Sekalian. Oh ya. Taib. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ntar dulu. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya singkat. Ya. Tenang. Tenang. Udah? Ya. Pertanyaannya. Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat di yaumil akhir. Nah, ya. Dengarkan. Ini ntar dulu nih ya. Siapa yang mau dapat door prize lagi? Ya, kami mau tanya ya. Door prize ini, ntar dulu sebelum pertanyaan. Ustadz mau ngasih door prize buat. Tadi ada absen nggak ya? Siapa yang datang pertama ya ke sini ya? Oh nggak ada ya? Oh qadarullah ya. Masih ingat yang datang pertama siapa ke sini? Ayo. Ayo siapa yang pertama di sini tadi? Waduh banyak yang pertama ya. Yang mana? Ada yang pertama ke sini. Wah, nggak ketahuan. Siapa yang dari subuh? Oh, subuh udah kesini, udah pulang belum? Udah pulang berarti nggak dari. Ada nggak ada ya? Oh ini pertama ya, udah ayo sini. Lo kok nggak mau sini? Ayo, nih langsung, ayo sini. Ayo, nih sini, ayo. Nih kami kasih hadiah. Ya, ayo sini. Ayo, cepetan, nggak apa-apa. Ditemenin masih apa? Ayo, sini, buruan. Ayo, sini. Ya, nah, masya Allah. Nah, kamu duduk. Nggak gitu, rik. Dah, baik, barakallah. Ya, lanjut ya. Biar cepat. Nih, masih ada 2. Ustaz ngasih pertanyaan, ya, kasih pertanyaan. Ustaz kasih pertanyaan. Ya, perhatikan. Sebutkan keutamaan penghafal Al-Qur'an. Silakan. Udah, ayo. Sebutkan, ayo maju. Ayo boleh sini, yuk. Akhirnya kan nungguin. Ayo sini. Udah maju, ayo. Sini. Agak lupa nggak apa-apa, ayo. Ayo buruan Rahmat. Nah, tar, ya. Ya. Sini ngadep. Ya, namanya siapa? Kan tadi udah. Oh iya, Rahmat namanya tadi udah katanya. Ya. Kelas berapa Rahmat? 3. Kelas 3. Ya. Sebutkan pahala atau keutamaan penghafal Al-Qur'an. Apa aja? Menyelamatkan. Oh ya, menyelamatkan ketika di akhirat atau menjadi syafaat. Baik, betul. 1. Lanjut, apa lagi? Seingatnya, nggak apa-apa. Apalagi ayo. Ayo buruan. Apalagi? Ayo. Apalagi? Oh, baru 1 ya, lupa katanya ya. Ada yang mau menambahkan? Oh, yang hafal. Ya, sini. Ya, ini yang ini. Ya, yuk, sini. Ya. Ya, yang lain duduk yang rapi dulu ya. Nah, baik. Ya, sini. Dah. Ya, 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Apalagi? Ditemani malaikat. Masya Allah. Apalagi? Apalagi? Lupa? Oh ya, lupa. Taib, nggak apa-apa. Ya, silakan sini. Rahmat, ya, ambil hadiahnya 1. Nah.
Ya, ya. Ini masih ada satu. Iyalah. Nah, Masya Allah, barakallah ya. Taib, alhamdulillah ya. Diingat ya, yuk coba diulang bareng-bareng ya. Keutamaan penghafal Al-Quran apa aja tadi? Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Apalagi yang kedua? Ditinggikan derajatnya di surga. Yang ketiga? Ditemani malaikat. Yang keempat? Menaikkan derajat. Udah tadi apa? Iya, Al-Quran akan memberikan syafaat. Yang kelima? Apa? Diberikan mahkota dan jubah kemuliaan. Yang kelima? Yang keenam? Orang tua juga akan diberikan mahkota dan jubah kemuliaan. Tapi Masya Allah, barakallahu fiik. Ya anak-anakku yang soleh dan solihah, alhamdulillah ya hari ini semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Coba semuanya, anak solih, solihah. Ayo mana duduk duduk rapinya mana? Anak solih, solihah. Yuk semuanya duduk yang rapi. Tangan kanan, tangan kiri dilipat jadi rapi. Duduk yang rapi. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak banget ya. Nah, sedikit kita pelajari ataupun banyak apalagi semoga bermanfaat ya. Coba semuanya kita ulang pelajaran hari ini. Ya, doa untuk orang tua apa aja tadi? Ayo. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa meminta surga dan mohon perlindungan dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya, satu lagi ya, hadis tentang sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Ya, apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Taib ya, anak solih, solihah. Ya, duduk yang rapi. Ya, catatannya ingat, sebelum meninggalkan masjid kita tutup, jangan lupa sampahnya yang tadi sempat sampah dirapikan ya, sedotannya dirapikan ya. Semuanya coba, anak solih, solihah. Kajian anak Masjid Darut Taibin, cinta Allah dan Rasulullah, cinta Islam, cinta Quran. Allahu Akbar. Kita akhiri kajian kita pagi ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya, berilmu untuk diamalkan ya. Yang sudah dapat pelajaran hari ini jangan lupa untuk diamalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk ya.